Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 2362 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Maleakhi pasal 2 ayat 10 sampai ayat 16. Di bawah perikop, Tuhan memarahi Israel karena kawin campur dan perceraian. Demikian firman Tuhan. Bukankah kita sekalian mempunyai satu Bapa? Bukankah satu Allah menciptakan kita? Lalu mengapa kita berkhianat satu sama lain? Dan dengan demikian menajiskan perjanjian nenek moyang kita. Yehuda berkhianat dan perbuatan keji dilakukan di Israel dan di Yerusalem. Sebab Yehuda telah menajiskan tempat kudus yang dikasihi Tuhan dan telah menjadi suami anak perempuan Allah asing. Biarlah Tuhan melenyapkan dari kemah-kemah Yakub segenap keturunan orang yang berbuat demikian, sekalipun ia membawa persembahan kepada Tuhan semesta alam. Dan inilah yang kedua yang kamu lakukan. Kamu menutupi mezbah Tuhan dengan air mata, dengan tangisan dan rintihan. Oleh karena ia tidak lagi berpaling kepada persembahan dan tidak berkenan menerimanya dari tanganmu. Dan kamu bertanya, oleh karena apa? Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu, yang kepadanya engkau telah tidak setia. Padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi, jagalah dirimu. Dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan Allah Israel. Juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan, firman Tuhan semesta alam. Maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, konteks kebenaran firman Tuhan ini, di mana umat Tuhan kembali pulang dari pembuangan di Babel, kembali ke Yehuda di Yerusalem. Ketika mereka ada pada masa-masa damai di Yerusalem, umat Tuhan itu kawin-mawin. Sama dengan gen baby boomers. Kalau saudara belajar tentang sejarah generasi baby boomers, itu terjadi karena Perang Dunia Kedua usai, masa-masa perdamaian, semua tentara pulang ke kampung dan terjadi apa? Kawin-mawin. Terjadilah ledakan baby boomers, ledakan penduduk yang sangat besar pasca Perang Dunia Kedua. Nah, itu yang terjadi pada umat Tuhan. Karena mereka ada di masa-masa damai, mereka pulang ke kampung mereka dan terjadilah kawin-mawin. Mereka juga melakukan hal yang Tuhan benci. Apa itu? Kawin campur. Kalau kita belajar tentang bangsa Israel, mereka itu ada 12 suku. Dan mereka itu hanya boleh menikah
dengan sesama bangsa Israel. Mereka tidak boleh menikah dengan orang di luar Israel. Kalau saudara belajar tentang sejarah Samaria, kenapa orang-orang Yerusalem sangat-sangat benci orang-orang Samaria? Orang-orang Samaria ini adalah keturunan orang-orang yang melakukan kawin campur. Sehingga mereka dicap oleh orang-orang Yehuda yang tinggal di Yerusalem, mereka ini bukan orang asli Israel. Karena orang-orang Samaria ini adalah keturunan dari orang-orang yang kawin campur. Mereka menikahi orang-orang yang bukan orang Israel, yang sesama dengan bangsa mereka. Itulah sejarah orang Samaria. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat konteks kebenaran firman Tuhan ini, mereka ini bukan hanya melakukan hal yang Tuhan benci, kawin campur itu, tetapi mereka juga mempraktekkan perceraian. Saudara yang dikasihi Tuhan, nanti sebentar kita akan bahas lebih dalam lagi tentang perceraian. Apa arti kata cerai menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, cerai itu artinya pisah atau putus hubungan sebagai suami istri. Itu artinya cerai. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan dalam Injil Matius pasal 19 ayat 6 berkata begini. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara yang sudah diberkati pernikahan saudara oleh hamba Tuhan, dimanapun tempat saudara diberkati, kalau di sana ada hamba Tuhan yang memberkati saudara, itu artinya saudara telah dipersatukan Allah dan tidak boleh diceraikan manusia. Dengar ini baik-baik. Apa yang telah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan, tidak boleh dipisahkan oleh hakim, jaksa, orang tua atau mertua, apalagi bercerai karena orang ketiga. Firman Tuhan katakan apa? Tidak boleh. Tapi kenyataannya banyak juga orang Kristen yang bercerai. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini katakan tidak boleh diceraikan manusia. Tetapi kenyataannya banyak sekali orang Kristen yang bercerai. Saudara, pertanyaannya, kenapa orang Kristen itu bercerai? Karena mereka berkhianat. Mereka mengkhianati janji setia mereka yang mereka ucapkan di depan hamba Tuhan. Saudara dengar ini baik-baik. Janji yang saudara ucapkan di hadapan hamba Tuhan itu sama seperti saudara ucapkan di hadapan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara yang mengingkari janji setia saudara dalam ucapan janji nikah itu di hadapan Tuhan, itu sama artinya saudara seorang pengkhianat. Bapak Ibu Saudara yang rumah tangganya sudah ada di ujung tanduk. Saudara mungkin sudah menggugat cerai pasangan saudara. Atau rumah tangga saudara tinggal sedikit lagi. Tinggal menunggu putusan hakim. Saudara resmi bercerai. Saudara dengar ini baik-baik. Tidak boleh diceraikan manusia. Saudara, kalau saudara melakukan itu, saudara berdosa besar sampai kapanpun. Saudara dengar ini, bertobat dan kembalilah kepada apa? Pasanganmu. Kembalilah dalam ikatan janji setia yang saudara ucapkan dengan pasanganmu. Yang saudara ikrarkan di hadapan Tuhan serta di hadapan jemaat serta keluarga besarmu. Kembalilah pada janji setiamu. Amin. Saudara, apa kalimat dalam janji nikah?
Saudara, saya percaya dalam janji nikah ada kalimat ini, hingga maut memisahkan. Amin. Saudara, dengar ini baik-baik. Saudara boleh bercerai dengan pasangan saudara kalau apa? Pasanganmu sudah mati. Kalau pasanganmu sudah dijemput maut. Saudara boleh nikah lagi, boleh saudara. Tapi selama dia masih hidup, saudara harus tetap bersama-sama. Saudara terikat dengan janji setia saudara yang saudara ucapkan di hadapan hamba Tuhan. Hingga maut memisahkan. Amin. Kalau kita memaksakan diri untuk tetap menikah, padahal pasangan kita masih hidup, pernikahan yang kita jalani itu najis di hadapan Tuhan. Saudara, lihat di ayatnya yang ke-10, lalu mengapa kita berkhianat satu sama lain dan dengan demikian menajiskan perjanjian nenek moyang kita. Jadi saudara yang memaksakan diri untuk menikah padahal pasangan hidup saudara masih hidup. Pernikahanmu itu yang saudara jalani itu najis, kotor di hadapan Tuhan. Bertobat saudara. Lihat ayat 11. Ayat 11 berkata, Yehuda berkhianat dan perbuatan keji dilakukan di Israel dan di Yerusalem. Sebab Yehuda telah menajiskan tempat kudus yang dikasihi Tuhan dan telah menjadi suami anak perempuan Allah asing. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini katakan Yehuda berkhianat dan perbuatan keji dilakukan di Israel. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita menikah lagi padahal pasangan hidup kita itu masih ada, masih hidup, kita sudah hidup dalam kenajisan. Kita mengotori diri kita sendiri. Ayat 12 perhatikan. Biarlah Tuhan melenyapkan dari kemah-kemah Yakub segenap keturunan orang yang berbuat demikian. Sekalipun ia membawa persembahan kepada Tuhan semesta alam. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat 12 ini, orang-orang yang najis dan yang berkhianat pada janji setia dalam pernikahan mereka. Ayat 12 ini katakan mereka semua akan dilenyapkan Tuhan sekalipun ia membawa persembahan kepada Tuhan semesta alam. Mengerikan saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan merasa, oh saya sudah lolos, saya sudah diberkati. Oh saya aman, saya sudah memberikan korban persembahan melebihi daripada pemberian orang-orang yang lain. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan dikatakan, mereka yang berkhianat. Siapa mereka? Mereka yang mengkhianati janji nikah di hadapan Tuhan. Berkhianat kepada Tuhan, berkhianat kepada pasangan, mereka akan dilenyapkan. Mengerikan saudara, bertobat. Ayat 13, perhatikan. Dan inilah yang kedua yang kamu lakukan. Kamu menutupi mezbah Tuhan dengan air mata, dengan tangisan dan rintihan. Oleh karena ia tidak lagi berpaling kepada persembahan dan tidak berkenan menerimanya dari tanganmu. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara mau memberi korban persembahan kepada Tuhan, tapi Tuhan tidak berkenan menerimanya. Tuhan tidak berpaling kepada saudara. Walaupun saudara mungkin sudah sangat-sangat setia ikut beribadah, setia dalam memberi persembahan persepuluhan, saudara beribadah, saudara sampai nangis-nangis berdoa, tetap Tuhan tidak akan berpaling kepada saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, bertobat. Ayat 14 perhatikan. Dan kamu bertanya, oleh karena apa? Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu yang kepadanya engkau telah tidak setia. Padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Ini merupakan teguran keras. Kenapa?
saudara ceraikan istri, suamimu. Padahal waktu susah, waktu perang, saudara berjuang bersama-sama dengan dia. Tetapi setelah saudara diberkati, saudara mulai tinggalkan dia, saudara ceraikan dia. Padahal pasanganmu itu adalah teman seperjuanganmu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini yang sering kali terjadi. Waktu susah, waduh setia sekali sama pasangan. Tapi setelah mulai diberkati, mulai mendapat jabatan tinggi, mulai menjadi pengkhianat, mulai punya selingkuhan, dan akhirnya meninggalkan pasangan di masa mudanya yang sama-sama berjuang. Saudara yang dikasihi Tuhan, betapa jahatnya saudara kalau saudara melakukan itu. Kenapa Tuhan tidak suka perceraian? Karena Tuhan mau dari kita lahir keturunan ilahi. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau dari saudara dan saya lahir keturunan yang diberkati Tuhan dengan luar biasa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar kebenaran firman Tuhan ini. Perhatikan ayat 16. Ini ayat kunci kita. Sebab aku di sini siapa? Tuhan membenci perceraian. Firman Tuhan Allah Israel. Juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan. Firman Tuhan semesta alam. Maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar yang pertama. Tuhan membenci perceraian. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang bercerai di mata Tuhan adalah orang yang berkhianat dan najis di hadapan Tuhan. Mungkin saudara sudah berhasil mau menunjukkan kepada orang bahwa saudara sudah berubah, tidak lagi sama seperti dulu. Tetapi saudara, di mata Tuhan, saudara tetap seorang yang berkhianat dan najis. Jadi saudara bertobat. Amin. Yang kedua kita belajar, Tuhan bukan hanya membenci perceraian, tapi Tuhan juga membenci kekerasan. Perhatikan, juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan. Tuhan benci dengan kekerasan yang terjadi dalam rumah tanggamu. Tuhan benci itu. Saudara, kalau kita melihat sekarang, bukan hanya bapak-bapak yang pukul istri. Istri juga karena sudah emansipasi nggak mau kalah. Saudara, ini yang terjadi. Kalau dalam rumah tanggamu sering terjadi kekerasan, Tuhan benci dengan kehidupanmu, rumah tanggamu. Mungkin saudara kelihatan manis, baik. Tetapi yang tahu kelakuan saudara, isi keluargamu, anakmu. Aduh, kalau lihat saudara di hadapan orang kelihatan baik, tapi di dalam rumah kasar sama istri, kasar sama suami, mengeluarkan kata-kata kutuk, kata-kata kotor di hadapan anak dan lain sebagainya. Saudara, Tuhan benci dengan orang-orang seperti itu. Jadi bertobat. Saudara, firman Tuhan mengajarkan kepada kita, kalau kita melakukan firman Tuhan, rumah tangga kita pasti damai sejahtera. Dan kita akan merasakan sorga hadir di tengah-tengah keluarga kita. Kalau apa? Istri tunduk kepada suami. Suami mengasihi istri. Anak-anak menghormati orang tua. Orang tua mengasihi anak-anak. Saya percaya saudara, kalau kita melakukan kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita, saya percaya Tuhan memberkati dengan luar biasa. Karena Tuhan senang dengan keluarga yang bahagia. Amin. Tapi Tuhan benci dengan keluarga yang suka kekerasan. Suami suka pukul istri, istri juga suka pukul suami. Orang tua suka sekali melakukan hal yang semena-mena kepada anak. Dan anak juga tidak menghormati orang tua. Saudara, kalau seperti itu, wah, itu neraka.
yang ada dalam rumah tanggamu. Mengerikan, saudara. Tuhan benci dengan orang atau keluarga yang suka sekali melakukan kekerasan, bertobat. Saudara yang suka kekerasan, bertobat. Dan yang ketiga, saudara, firman Tuhan ini mengajarkan kita untuk menjaga diri kita. Supaya apa? Supaya tetap setia. Amin. Tetap setia kepada perjanjian saudara di hadapan Tuhan dalam pernikahan itu. Setia kepada pasangan, setia kepada iman saudara. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga sudah menegur, menasihati, dan memberkati kami semua melalui kebenaran firman. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka, usaha pekerjaan pelayanan mereka dibuat beruntung berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang lemah Tuhan kuatkan, hibur mereka yang berduka cita. Dan mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati mereka dengan umur panjang, kesehatan, kekuatan dari Tuhan, terus menyertai dalam hidup mereka hari ini sampai selamanya. Hamba berdoa biarlah berkat Tuhan turun memenuhi semua pendengar dimanapun mereka berada. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.